Berapa modalnya Pak siapkan untuk menjadi seorang calon legislatif? 3M. Memberikan angan-angan kepada masyarakat. Hmm. Apakah masyarakat kita sebodoh itu? Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Kali ini kita berada di sebuah angkringan. Kami menyebutnya tempat untuk berangan-angan. Ya, sekarang sudah akhir tahun 2023, tepatnya di tanggal 28 Desember 2023. Kita berada di angkringan Kapak Kupak. Ya Allah, so aku. Kita berada di angkringan Kapak Kupak dan kita akan memasuki pesta Partai Demokrasi untuk pemilihan legislatif dan juga presiden. Maka kita berada di segmen kali ini, angan-angan angkringan. Di angan-angan angkringan kali ini kita akan coba berangan-angan berbicara dengan seorang anggota calon legislatif berasal dari Partai PAI, Partai Angkringan Indonesia. Sip, jempol masuk guys ya. Nah, di sini ada seorang sosok yang legendaris dan juga berkecimpung di dunia angkringan. Ada Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Dengan Saya Pak, caleg dari Partai PAI. Salam kenal. Nama Bapak siapa? Adrian John. Adrian John. Dipanggil Adrian John. John Beans. John Beans, kirain John Smith guys ya. Nah, pada malam kali ini di angan-angan angkringan kita akan bicara dengan Bapak Adrian John. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak, saya dari alumni mana? Tadi sudah. Oh, udah tadi Pak, sorry. Nah, kenapa Bapak mengambil Partai Angkringan Indonesia? Cukup realistis bagi saya ya. Berangkat dari mimpi yang saya harap-harapkan di akhir tahun ini. Saya telah menjalani beberapa spiritual, maka terbesit dalam pikiran saya, itulah partai yang paling cocok sebagai nantinya, yaitu tombak untuk saya berperang nantinya di pemilu. Bapak bilang tadi menyinggung spiritual. Spiritual ya. Seperti apa Bapak lakukan? Sholat tahajud kah? Jumpa yang subur kah? Itu jelas. Yang subur. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Spiritual menurut saya itu tentunya ada amalan khusus yang saya lakukan terlepas dari amalan yang biasa-biasa. Saya kan agama Islam, tentu saya menjalankan itu juga. Tapi juga spiritual yang menurut saya khusus itu rahasia aja lah ya. Nanti takutnya disalahgunakan oleh orang-orang banyak. Tapi selagi itu tidak menyalahkan, saya jalankan. Mungkin itu spiritual menurut saya. Nah, apa modal Bapak untuk menjadi anggota legislatif? Modal awal Bapak nih, saya percaya nih, kemampuan saya bisa di sini. Mendaftar. Orang dalam. Hanya modal mendaftar. Kalau tak mendaftar, saya tidak akan dikenal oleh orang. Nah, kan Bapak mendaftar belum juga tentu dikenal, cuma orang-orang KPU saja mengenal Bapak. Gimana caranya Bapak memperkenalkan diri Bapak kepada masyarakat luas? Benar kali guys. Sekarang di mana-mana orang dalam ya Pak. People in Indonesia. Benar. Nah, kenapa Bapak berani untuk mengambil legislatif ini? Karena saya mampu dalam arti kata dalam mimpi saya. Angan-angan ya Pak ya? Nah, itu tadi. Maka setelah bangun saya katakan, saya siap. Maka saya siap. Bergeraklah saya di partai ini. Partai Angkringan Indonesia. Siap. Nah, berapa modalnya Pak siapkan untuk menjadi seorang calon legislatif? Sepanjang sampai saat ini 3M. 3M.
5.000, 550, 3M. 3M. Cukup banyak Pak ya? Itu belum. Oh belum? M yang terakhir yang paling gawat. Ah. Ember. Wow. Mungkin itu modal untuk saya akan maju. Ember Ya. anti pecah Pak? Hah? Embernya anti pecah? Yang kayak orang di toko-toko itu. Nah, Yang tang-tang. kan yakin kalau dia tuh tak pecah, maka aku yakin juga. Itu angan-angan saya. Filosofi yang cukup dalam Pak ya, 3M. Begitulah kira-kira kalau kita ingin maju. Terkadang saya tidak yakin dengan mimpi itu. Tapi setelah melihat perkembangan dalam diri saya setelah bangun dari tidur, saya yakin. Mungkin begitu kekuatan saya untuk maju. Nah, ketika Bapak terpilih menjadi anggota legislatif, mungkin terima. Kayak kritikan masyarakat Pak ya, sakit di bibir, tidak dipikirkan ke hati Pak. Kalau masalah kritik, tentunya kita tidak akan pernah terlepas. Tapi dalam perjalanan karir selama ini, dan ketika saya juga terjun ke dalam partai ini, kritik untuk saya baik. Tapi kritik di angan-angan. Wah benar. Kembali lagi. Kalau masalah motivasi yang diberikan oleh masyarakat, tentu banyak yang diangan-angan. Benar. Nah, setelah andai kata nih, angan-angan Bapak nih terwujud, Bapak duduk di kursi legislatif. Apa yang Bapak cadangkan 5 tahun ke depan untuk masyarakat ini sesuai angan-angan Bapak? Saya punya mimpi, saya punya kuasa. Saya di dalam mimpi, saya akan maju. Wah, benar. Angan-angan is number one. Maka ketika itu saya akan menggerakkan orang yang hobi berangan-angan. Kedepannya selama 5 tahun yang akan datang, dengan angan-angan itu siap mungkin menjadi gerakan-gerakan pemuda maju. Orang tua juga maju. Karena orang tua kan banyak istirahat, tentu angan-angannya juga banyak. Mungkin itu kiranya nanti bisa di sekalian jalan lah Dengan angan-angan yang lain. Nah, itu tadi. Gimana cara Bapak meyakinkan generasi Z untuk memilih Bapak nih? Apa angan-angannya Pak? Sampaikan kepada generasi Z. Mudah. Suruh saja mereka tidur. Atau suruh saja mereka meletakkan tangan di atas kepala. Maka seluruh visi dan misi saya akan terlaksana. Jadi, untuk menyampaikan pesan itu sangat mudah. Tergantung dari M yang saya miliki tadi. Maka M terakhir yang akan digunakan. Angan-angan mereka akan saya kumpulkan di dalam ember. Maka ketika itu saya akan tuangkan dalam realisasinya. Mungkin itu. Nah, di setiap kampanye pasti ada anggota legislatif memberikan angan-angan atau janji politik nih. Mungkin Bapak sudah menyiapkan angan-angan atau janji politik untuk... Oh iyalah. Nah, awak bisa maju kalau tak ada angan-angan kayak gitu. Angan-angan apa yang Bapak pegang sehingga Bapak akan menyiapkan ini untuk nanti ke langsung kampanye ke masyarakat? Kebahagiaan. Karena titik dari angan-angan adalah mencari sebuah kebahagiaan. Kenapa orang menuntut? Karena tidak temunya kebahagiaan. Makanya saya kuat untuk di partai ini. Ya, itu tadi. Saya ingin mencari sebuah kebahagiaan. Biarlah orang mengganggu saya. Angan-anganku jangan diganggu. Begitu. Kalau kita umpamakan politik ini sebagai makanan apa yang cocok untuk politik ini Pak? Risol. Kenapa risol? Terkadang kita tertipu. Pasti dalam risol ini angan-angan kita itu adalah mihun. Ternyata apa ketika digigit? Kentang. Itu angan-angan kita. Tapi kalau kita yakin ada risol yang tipis, berarti angan-angannya tipis. Tapi ada risol yang tebal. Begitulah yakinnya. Wah, ini mahal ini. Berarti angan-angan saya mahal. Gitu. Berarti bisa dibilang Bapak ini sebagai risol. Dan yang memakan itu adalah masyarakat. Bolehlah. Kalau nyuntuk adalah angan-angan. Berarti anggota legislatif nyuntuk dimakan. Kebanyakan sekarang ya. Kalau dalam angan-angan saya. Angan-angan saya. Kembali lagi ke angan-angan. Kebanyakan memang mereka dimakan. Mereka dimakan atau mereka yang memakan. Balance tidak,
menang kalah juga tidak. Tapi dalam angan-angan saya, legislatif yang habisnya makan. Nah itu. Jadi risol inilah yang menipu pembeli. Mereka menguliti risol ini setebal mungkin dengan keindahannya, sampai yang melihat, wow, ini mahal ini, enak ini, isinya ayam. Ternyata pas digigit, apa isinya? Minyak goreng. Tidak sesuai Jadi dengan begitu. Angan-angan. angan-angan seperti apa yang Bapak inginkan nantinya ketika Bapak setelah duduk, terus Bapak ingin maju lagi? Karena orang-orang sudah tahu dong sebelumnya, karena wah ini kurang, ini ada yang kurang, ternyata Bapak masih caleg nih. Angan-angan seperti apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemilih-pemilih Bapak sebelumnya untuk meyakinkan mereka ke pemilih berikutnya? Saya akan mengajak mereka mengumpul. Saya tanya mereka satu-satu. Saya akan menjadikan mereka tim ses saya. Saya rangkul kembali mereka yang sudah tidak percaya dengan angan mereka yang dulu. Saya janjikan angan-angan yang baru, yaitu sebuah kebahagiaan yang double sampai kebahagiaan itu tak terhingga. Maka mereka akan percaya. Karena iming-iming yang saya berikan ini sangat luar biasa yang diangan-angankan mereka. Nah, sebenarnya yang kita ketahui ini Pak, kita ini komoditinya adalah petani sawit. Bagaimana cara Bapak meyakinkan petani sawit dengan angan-angan Bapak ini? Apa Bapak berikan angan-angan pada mereka? Mudah itu kalau untuk petani. Bilang aja bahwa nutrisi untuk kebun mereka akan saya angan-angankan menjadi, kalau satu minggu itu 2 kali panen, saya akan angan-angankan 1 minggu itu 7 kali panen. Mau buahnya masak atau tidak, maka saya akan hipnotis mereka yang tukang peron ingin membeli buah mereka. Itu angan-angan yang luar biasa. Biasanya kalau panen 2 kali 1 minggu. Saya akan membuat angan-angan mereka, para petani sawit ini, bisa 7 kali panen dalam 1 minggu. Bayangkan tuh, 1 hari 1 kali panen. Apa tak kaya mereka? Bahagia. Jadi begitu. Nah, kembali lagi ke yang Bapak pikirkan tadi, memberikan angan-angan kepada masyarakat. Apakah masyarakat kita sebodoh itu? Ini yang sulit ini. Soalnya saya berkata yang pertamanya angan-angan. Maka kalau hanya untuk diangan-angankan, masyarakat akan percaya. Oh, tapi tidak dengan nyatanya. Maka inilah menjadi PR bagi saya. Bagaimana Untuk meyakinkan angan-angan ini? Untuk meyakinkan angan-angan ini, supaya saya juga mempunyai suara dan juga duduk nantinya. Tapi itu yang sulit. Memang itu tantangan untuk saya sebagai calon legislatif. Jadi mohonlah dukungannya. Angan-angankan. Dan juga semangat mengangan-angankan mereka. Kalau mereka percaya. Kalau tak percaya, saya akan mencalon lagi di tahun yang akan datang. Jadi begitu. Jadi Bapak akan terus mencalon sampai Bapak terwujud angan-angan ini? Pasti. Itu. Kuncinya salah satu adalah konsisten berangan-angan. Karena tanpa diangan-angankan, sedikit banyaknya mereka tidak akan percaya. Tapi dengan angan-angan, pasti banyak yang mau. Hanya angan-angan pula ya. Setelah angan-angan ini, andai kata terwujud sesuai dengan ekspektasi Bapak, apakah bisa dibilang masyarakat ini akan tetap setia dengan Bapak? Saya tidak bisa menjamin. Karena apabila masyarakat bangun dari tidurnya, aduh, gelap, gitu. Gelap. Mungkin Bapak nanti akan duduk atau belum duduk nih. Kata-kata apa yang ingin Bapak sampaikan pada anggota legislatif sekarang? Tidak angan-angan, tapi kata-kata yang ingin disampaikan. Persis serius ini. Persis serius. Saya berpesan tentunya. Masyarakat ini tak butuh banyak sebenarnya. Hanya butuh apa yang mereka minta, walaupun tidak 100% terwujud,
setidaknya didengar. Karena yang namanya legislatif adalah perwakilan untuk mereka. Siapa lagi yang tidak, ataupun siapa lagi lah tempat mereka ingin menyampaikan suara mereka kalau bukan dari legislatif ini. Jadi pesan saya, kalau setelah diangan-angankan kita memberi janji kepada mereka, tolong jangan tinggalkan. Efek di pinggir jalan, Pak. Maaf, namanya juga angan-angan angkringan. Nah, jadi begitu. Pada intinya, jangan tinggalkan mereka. Karena ditinggalkan itu sakit. Jangan harap gelas pecah ketika disambung akan mulus kembali. Jadi, ketika dilihat kenyataan yang ada pada lingkungan kita ini, ya susah untuk mengembalikan gelas itu menjadi mulus. Bisa disambung, bisa dilem. Tapi apakah bertahan lama? Tentu tidak. Jadi itu pesan singkat dari saya. Itu tidak angan-angan, Pak. Persis Itu, kalau serius itu ini ya. tadi kan versi serius. Iya, persis serius. Karena kita hidup pasti butuh kepastian dan juga seriusan. Tidak hanya angan-angan Itu belaka. pasti. Memang semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan masyarakat di situ juga usaha. Dan mereka legislatif juga berusaha. Jadi kalau balance, apakah dia akan ada harapan untuk duduk selanjutnya? Saya pastikan bisa. Karena mereka telah menyampaikan apa yang disampaikan masyarakat, dan masyarakat juga menerima manfaat dari mereka. Kebanyakan kalau mereka itu tidak lagi dipilih masyarakat, tentu Anda tahu. Karena mereka juga setelah mereka duduk ditinggalkan. Begitu. Terima kasih banyak, Pak, untuk Hmm. angan-angan angkringan kita malam ini. Siap. Mungkin ini tidak hanya untuk angan-angan saja. Betul, betul. Kita bisa membawa anggota legislatif yang benar-benar nantinya akan mencalonkan dirinya dan juga akan duduk. Mungkin ingin bersama-sama berangan-angan ataupun menyampaikan sebuah kenangan ataupun harapan yang akan datang. Nah, kami undang, selamat datang pada di semua angan legislatif angkringan yang ada khususnya di sekitar angkringan kami ini untuk datang duduk berbicara dan sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan dan sampaikan apa yang ingin kalian perjuangkan. Salam dulu, Pak. Assalamualaikum. Sampai jumpa.